Sebelum memulai renungan pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk nafas yang Kau berikan. Sebentar kami akan memulai renungan pagi kami. Berikanlah kami hati yang lembut untuk menerima firman-Mu. Berikan kami kerinduan untuk taat pada firman-Mu. Dan biarlah kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat renungan kita pagi ini diambil dari Yesaya 30 ayat 1-5. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun, dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Soan, dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu, karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Yesaya 30 dituliskan berlatar belakang masa pemerintahan Raja Hizkia, raja dari kerajaan Yehuda. Raja Hizkia memerintah selama 29 tahun, dari tahun 715 sebelum Masehi sampai tahun 686 sebelum Masehi. Raja Hizkia dikenal sebagai salah satu raja Yehuda yang takut akan Tuhan. Nama Hizkia berarti Tuhan adalah kekuatanku. Dia dikenal sebagai raja yang mereformasi kerajaan Yehuda pada masa pemerintahannya. Dalam 2 Tawarik 31 ayat 20, Hizkia disebut sebagai seseorang yang melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. 2 Raja-Raja 18 ayat 5 menyebutkan, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Raja Hizkia membuka kembali pintu bait suci di Yerusalem yang dulu ditutup oleh ayahnya Raja Ahaz dan menyucikannya. Ia menghancurkan patung, mesbah, dan kuil-kuil berhala, bahkan termasuk ular tembaga Musa yang dijadikan berhala pada saat itu. Ia juga mengembalikan keimaman bangsa Lewi dan menjadikan hari Paskah sebagai hari libur nasional. Hizkia juga merupakan seorang raja yang memiliki visi yang jauh ke depan. Ia membentengi tembok kota, memperluas pasukannya, dan membangun terowongan sepanjang 1.750 kaki untuk menyediakan pasokan air rahasia. Raja Hizkia inilah yang sering kita kenal dari kisahnya, yang ketika sakit, doanya didengar Allah sehingga umurnya diperpanjang. Namun ada satu masa dalam pemerintahan Raja Hizkia di tahun 701 sebelum Masehi, ketika Raja Sanherib, Raja bangsa Asyur, menginvasi kerajaan Yehuda untuk pertama kalinya. Pada saat itu, bangsa Asyur telah menaklukkan kerajaan Israel di bagian utara. Dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 13-16 ada tertulis, dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Hizkia, Raja Yehuda, mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku, apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul. Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia, Raja Yehuda, 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia Raja Yehuda. Diberikannya semuanya kepada Raja Asyur. Bukankah menyedihkan bagaimana dahulu Tuhan memerdekakan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir, membawa mereka keluar dari sana. Namun kini mereka justru mengandalkan Mesir untuk memperoleh perlindungan. Keputusan Raja Hizkia ini membuat bangsa Asyur merendahkan dan mengolok-ngolok Allah yang disembah oleh bangsa Yehuda.
Pada masa kritis itu, Raja Hizkia justru memilih untuk berlindung dan mengandalkan kerajaan Mesir. 2 Raja-Raja 18 ayat 21 mencatat, "Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun Raja Mesir bagi semua orang yang berharap kepadanya." Akhirnya Raja Hizkia bertobat dengan rendah hati dan meminta arahan Tuhan melalui Nabi Yesaya. Tuhan mendengarkan doa Raja Hizkia dan melindungi kerajaan Yehuda. Dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35-37 tertulis, "Maka pada malam itu, keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur, dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia." Saudara, di dalam kehidupan ini, terkadang kita menghadapi situasi yang sulit, atau bahkan tampak mustahil untuk kita hadapi. Secara kedagingan, kita mungkin cenderung mengandalkan kekuatan manusia, entah itu kekuatan kita sendiri ataupun kekuatan orang lain. Kita mungkin mengandalkan kepintaran kita, kekayaan kita, atau koneksi yang kita miliki. Namun sesungguhnya tidak ada kekuatan yang lebih baik yang dapat kita andalkan selain kekuatan dan pertolongan Tuhan. Benar bahwa sebagai manusia, Tuhan mungkin menganugerahkan talenta, harta, dan berbagai sumber daya untuk kita miliki. Namun jangan sampai kita lupa siapa yang memberikan semuanya itu. Kita boleh berusaha dan melakukan yang terbaik dengan apa yang kita miliki. Namun jangan sampai semuanya itu lebih kita utamakan dan lebih kita andalkan melebihi Tuhan, khususnya ketika kita sedang mengalami situasi yang sulit atau bahkan mustahil. Ada pepatah yang mengatakan, "Those who leave everything in God's hands will eventually see God's hands in everything." Mereka yang menyerahkan segala hal di tangan Tuhan, pada akhirnya akan melihat tangan Tuhan dalam segala hal. Jadi mari kita belajar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan dan mengingatkan kami. Biarlah kami senantiasa mengingat betapa pentingnya kami mengandalkan Engkau, melebihi siapapun termasuk diri kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.